Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rezeki, yaitu salah satunya rezeki umur, sehingga kita bisa bertemu di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin. Kemudian sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kami sebagai umatnya. Pemirsa yang bahagia yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya alhamdulillah bisa berjumpa lewat media ini, ingin berbagi ilmu, belajar bersama untuk mengisi muhasabah Ramadan dengan tema puasa tumbuhkan kejujuran. Pemirsa yang berbahagia, saya tertarik dengan tema ini karena hikmah bulan puasa ini yaitu menumbuhkan sifat jujur. Karena tanpa kejujuran, ibadah puasa tidak bisa dilaksanakan. Karena ibadah puasa ini dilaksanakan dengan keinsafan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Pemirsa yang berbahagia, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umatnya untuk selalu berbuat baik, berbuat adil, jujur. Karena kejujuran itu adalah modal dasar kita sebagai umat yang beragama untuk menuju suatu kedamaian. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama, diharapkan kita sebagai umat harus bisa berbuat dan bersifat jujur. Yang kedua, harus bisa menanamkan rasa adil. Yang ketiga, kita harus bisa menjadi saksi adil. Karena saksi adil itu akan dipercaya oleh semua orang. Tidak boleh membela hal yang salah. Kalau ada hal yang benar, katakan benar. Kalau ada yang salah, katakan salah. Itu yang dimaksud dengan bisa menjadi saksi adil. Pemirsa yang berbahagia, seandainya kita menjadi orang melakukan hal yang tidak jujur, sebagai contoh dalam rumah tangga, ada kejadian ketidakjujuran antara suami dan istri, anak dan orang tua, pasti yakin rumah tangga akan hancur, akan berantakan. Untuk itu, jangan sekali-kali kita berbuat tidak jujur kepada siapapun. Yang kedua, contoh bidang perniagaan yang biasa sering hubungan antara pembeli dan penjual. Ada seorang penjual tidak jujur terhadap pelanggan dengan cara membuat kecurangan dengan menggunakan alat yang canggih, bisa mengurangi berat barang yang dijual atau mencampur barang yang tidak baik
yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Nah, itu berarti sudah menanamkan kecurangan terhadap pelanggan. 1-2 kali mungkin lolos, tapi nanti yang namanya ketidakjujuran, ketidakbaikan pasti lambat laun akan ketahuan. Seperti halnya bangkai, ditutup berlapis-lapis, tebal sekali, tapi lama-lama pasti akan baunya tercium di mana-mana. Begitu juga orang yang berbuat ketidakjujuran pasti insya Allah lambat laun akan ketahuan, dan orang itu pasti akan hancur dan akan bangkrut, dijauhi oleh para konsumen, dan bahkan tidak dipercaya selama-lamanya. Maka dari itu, pada kesempatan ini pemirsa, mari kita berlatih bersama untuk bisa menumbuhkan sifat jujur di mana saja, sifat adil kepada siapapun, dan menjadi saksi adil kepada siapapun, tidak pandang bulu. Insya Allah kita sebagai umat yang diridhoi Allah, dengan ketiga itu kita akan lebih takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Untuk itu dalam bulan puasa yang penuh berkah ini, mudah-mudahan puasa para pemirsa akan mendapat keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan dengan tema tumbuhkan kejujuran dalam puasa ini, mudah-mudahan kita semua bisa menumbuhkan sifat jujur, adil, dan selalu berbuat kebaikan dan kebenaran untuk sesama. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semua, dan semoga dalam bulan puasa Ramadan ini kalian atau para pemirsa bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan tawadu, dan mudah-mudahan selesai sampai di akhir bulan Ramadan kita diberi kesehatan sehingga nanti bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa pemirsa dan semua pendengar dibarokahi dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kebaikan itu dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu dari saya secara pribadi. Terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah bagian dari keluarga besar SMK Ma'arif NU 1. SMK bisa, SMK pasti bisa, SMK Manusawa luar biasa, SMK Ma'arif NU 1. Jaya, jaya, jaya.